Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cerita sejarah. Secara umum, cerita sejarah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Kemudian, kriteria cerita sejarah dibagi menjadi dua, ada berdasarkan peristiwa dan berdasarkan tujuan. Jadi, yang pertama berdasarkan peristiwa, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Artinya, memang diakui bukti kesejarahannya. Kemudian yang kedua adalah cerita sejarah yang berupa hayalan seperti novel, cerpen, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan. Jadi tujuan dari cerita sejarah itu yang pertama ada ekspositoris, yaitu bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Prosesnya disampaikan menggunakan bahasa yang informatif dan menggunakan kata denotatif. Karena bertujuan memberikan pengetahuan, maka bahasanya selain informatif, juga kalimatnya bersifat denotatif, yaitu yang kalimatnya berdasarkan makna yang sebenarnya. Contoh dari ekspositoris ini yaitu pada saat kalian membaca biografi, karena dalam biografi itu kalian dapat mengetahui pengetahuan yang baru dari beberapa tokoh yang memang kalian baca. Kemudian yang kedua, sugestif, yaitu bertujuan untuk merangsang daya hayal pembaca. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa kiasan dan menggunakan kata konotatif, yaitu kata yang bukan makna sebenarnya. Jadi dalam sugestif ini biasanya cerita sejarahnya itu berupa novel. Di cerita sejarah yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif artinya yaitu memberikan perasaan senang atau gembira kepada penikmatnya. Jadi bagi beberapa orang yang memang menyukai cerita sejarah, ketika ia membaca cerita sejarah itu membuat hatinya merasa terhibur atau merasa senang. Kemudian yang kedua adalah fungsi inspiratif, artinya dengan mempelajari sejarah dapat menginspirasi bagi kita yang membacanya. Seperti hal-hal yang memang terdapat dalam cerita sejarah itu tentang perjuangan dan pemikiran serta karya-karya tokoh terdahulu yang memang menginspirasi kita. Yang ketiga adalah fungsi instruktif, artinya sejarah dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran di sekolah yang dapat disampaikan secara naratif dan kronologis yang tentunya dapat menambah pengetahuan siswa di sekolah. Kemudian yang terakhir ada fungsi edukatif, artinya nilai-nilai sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang baik dan bijaksana. Jadi biasanya dalam cerita sejarah itu terdapat nilai-nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai religius, nilai sosial, atau bahkan nilai-nilai lainnya yang memang dapat kita pelajari dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kita membaca cerita sejarah seorang tokoh yang memiliki sifat pejuang, pekerja keras, kemudian religius. Nah, sifat-sifat baik seperti itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi edukatif. Berikut ini adalah contoh dari cerita sejarah non-fiksi. Ini ada buku biografi dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Habibie, dan Ibu Kartini, serta beberapa tokoh lain yang memang tidak bisa saya sebutkan. Nah, cerita sejarah non-fiksi ini pastinya sesuai dengan cerita yang sebenarnya, sesuai dengan kejadian yang memang benar-benar terjadi, dan tentunya bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau yang disebut sebagai ekspositoris. Berikutnya ada cerita sejarah fiksi.
Ini ada novel Bumi Manusia yang juga sudah difilmkan, karya Pramudia Anantatur. Kemudian ada juga novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka, ini juga sudah difilmkan. Dan ada juga novel Habibie dan Ainun, ini juga sudah difilmkan. Nah, ini adalah ketiga contoh dari cerita sejarah fiksi. Selanjutnya ada struktur cerita sejarah. Yang pertama adalah orientasi, yaitu menunjukkan awal cerita atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua ada komplikasi, yaitu mulai timbulnya adanya konflik dan perlahan-lahan menanjak sampai pada puncak konflik. Kemudian yang ketiga ada solusi, yaitu konflik yang ada mulai menurun dan mendapatkan solusi dari konflik. Kemudian yang keempat ada reorientasi, yaitu berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks, atau bisa juga berupa simpulan. Kaidah kebahasaan cerita sejarah yang pertama adalah menggunakan nomina. Nomina adalah kata-kata yang berfungsi sebagai objek atau subjek dalam sebuah kalimat ya. Yang kedua, menggunakan pronomina atau kata ganti. Ini ada kata ganti orang pertama seperti aku, saya. Kemudian kata ganti orang kedua seperti kamu, kalian, Anda. Kemudian kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, beliau, ia. Kemudian menggunakan adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat yang menerangkan dari sebuah subjek seperti baik, buruk, pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan adverbia. Adverbia itu adalah kata keterangan, bisa keterangan waktu, tempat, atau suasana. Kemudian adanya tokoh sentral. Jadi tokoh sentral itu adalah menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral atau pusat dalam cerita. Contohnya dalam biografi Insinyur Soekarno. Maka yang menjadi tokoh sentral dalam biografi tersebut adalah Insinyur Soekarno, karena menjadi tokoh yang memang menjadi pusat cerita dalam biografi tersebut. Mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Jadi, cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi atau dapat disebut dengan teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam. Jadi, cerita sejarah itu bukan hanya sejarah tentang tokoh-tokoh, tapi lebih luas lagi, bisa cerita sejarah tentang bencana tsunami Aceh yang dulu pernah terjadi. Cerita sejarah berupa sosial, budaya, seperti cerita sejarah tentang ondel-ondel, dan sebagainya. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam cerita sejarah. Yang pertama ada nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, baik buruknya sebuah tingkah laku. Kemudian ada nilai sosial atau kemasyarakatan, nilai religi atau keagamaan, ada nilai pendidikan atau edukasi, nilai estetis yaitu keindahan, nilai etika, nilai politis, nilai budaya, nilai kemanusiaan, nilai psikologis, nilai filosofis. Filosofis yaitu berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia. Kemudian nilai historis, nilai sejarah, nilai hukum, nilai ekonomi, dan nilai perjuangan. Tulis cerita sejarah pribadi ini bisa berupa buku harian, biografi, atau autobiografi. Nah, buku harian ditulis oleh kita sendiri untuk mencurahkan atau menuliskan tentang kisah-kisah yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian
ada biografi. Nah, biografi adalah kisah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian ada autobiografi, yaitu kisah hidup seseorang yang memang ditulis oleh dirinya sendiri. Berikut ini adalah menulis cerita sejarah pribadi. Nah, kita juga bisa nih menuliskan cerita sejarah pribadi kita, karena setiap kita pasti punya masa lalu dan punya sejarahnya masing-masing. Nah, langkah-langkah menulisnya yaitu yang pertama adalah menentukan temanya dulu dan amanat pesan apa yang ingin kita sampaikan dalam menulis cerita sejarah itu. Kemudian menetapkan sasaran pembaca, siapa nih yang kira-kira akan membaca, atau kalau ingin dijadikan sebagai koleksi pribadi juga tidak apa-apa. Kemudian merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Jadi ditentukan dulu nih alurnya mau seperti apa. Kemudian membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Ini berkaitan dengan struktur ya. Ada orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi. Kemudian merinci peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Kemudian menyusun tokoh dan perwatakan latar belakang, sudut pandang, kemudian memahami ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.